pertanyaan saya sangat sederhana. Oke, yang paling pertama sebenarnya program yang saudara berikan cukup sangat bagus menurut saya. Terus yang ingin saya tanyakan itu di HMP di apa? Kepemimpinan HMP 2 tahun yang lalu itu sewaktu saya masih semester 1 itu ada program kerja yang namanya itu tutor RPP. Nah, lalu di nggak tahu ya, nanti koreksi kalau saya salah. Lalu di kepemimpinan selanjutnya itu menurut saya sepengetahuan saya belum ada gitu loh. Jadi menurut saya pribadi itu sangat menolong sebenarnya, karena untuk maba-maba itu sangat-sangat asing dengan yang namanya RPP, apalagi dalam pembuatan yang dari pertama, dari pendahuluan itulah pokoknya. Nah terus saya ingin sekali gitu loh menanyakan pendapat teman-teman itu udah ada nggak kira-kira memikirkan membangkitkan lagi atau memunculkan lagi ide tentang program kerja tersebut, karena menurut saya itu sangat-sangat krusial sekali, itu sangat menolong gitu. Nggak tertutup kemungkinan untuk maba doang, untuk yang udah pernah bikin RPP pun kalau mau belajar ya nggak tertutup kemungkinan juga. Nah oke, itu yang jadi ini tadi teman-teman udah ada kayak program kerja yang udah sebelumnya diadakan di yang sebelumnya terus dilanjutkan lagi. Nah yang jadi pertanyaan saya itu kan ada dong beberapa program kerja yang belum terrealisasikan dengan baik gitu. Misalnya sepi peminat, misalnya tutor badminton sama tutor renang itu sangat sepi peminat. Bahkan sebenarnya itu bentuk kepedulian HMP kepada warga PGSD untuk mengimprove soft skill. Tapi kadang beberapa malas lah, ngapain itu, gak gampang, tinggal main racket doang gitu lah. Jadi kira-kira ada nggak dipikirin biar lebih bermakna lagi gitu loh, bahwa nggak cuma program kerja dilaksanakan, tetapi betul-betul ada yang minat mau bertumbuh seperti kata ibu tadi itu gitu loh. Jadi gimana gitu buat membangkitkan minat lagi, dibikinkah mandatory atau gimana? Jadi terkait dengan tutorial dalam aspek khususnya tadi tentang RPP dan BPM. Nah jadi sesuai dengan yang sudah kami sampaikan pada program kerja kami, khususnya pada bagian divisi internal. Nah tadi kan kami ada menjelaskan di situ salah satunya ada tutorial. Nah kenapa kami tidak menyebutkan tutorial secara spesifik? Tadi mengingat dengan kebutuhannya, kami maksud kami untuk menuliskan di situ tutorial. Di situ itu mengingat kebutuhan apa yang diperlukan mahasiswa pada kebutuhan yang untuk memenuhi mata kuliah yang diperlukan. Jadi dari tutorial itu tuh kami juga menulis selain bahasa Inggris dan juga dari tutorial olahraga itu ada tutorial RPP. Nah dari tutorial RPP itu juga termasuk dalam program kerja kami. Jadi untuk aspek yang menjadi pemilihan tutor, siapa yang mendampingi titik-titik itu kami pilihnya dari kemarin itu dari mentoring. Nah, kenapa kami memilihnya dari mentoring? Karena seperti yang kita ketahui bahwa dari tutor-tutor sebelumnya mungkin kalau dari penilaian saya secara pribadi ada berbagai macam, khususnya mungkin dari saya ambil contoh dari program kerja ANPS sebelumnya itu tutorial math. Nah, ada sebagian tutor yang cukup bisa membantu tutinya gitu. Jadi mungkin dari tutornya yang bisa melakukan pendekatan atau dari antara tutor dan tuti mereka bisa berkolaborasi sehingga mereka relasinya itu dalam tutornya itu berjalan dengan bagus. Nah tetapi ada case yang lain karena tutor dan tutinya ini tuh tidak istilahnya kayak bertolak belakang dalam pemikiran. Jadi dari tutor dan tutinya yang bertolak belakang, jadi ini menghambat fungsi dari tutorial itu. Jadi intinya kalau dari kami ngambilnya dari mentor, istilahnya kalau mentor kan udah adalah keluarga pertama dari mahasiswa tersebut. Jadi sudah pasti dari mereka sudah mengenal, udah ada kedekatan. Jadi istilahnya udah berani untuk menutup diri. Jadi dengan adanya tutorial dari mentor itu mereka lebih tutornya itu bisa dapat tertuju dengan baik. Jadi tujuannya relasinya diskusi dari komunikasi mereka itu dapat berjalan dengan baik. Peminat tuh kami melihat dari beberapa program yang sudah dijalankan dari HMPM sebelumnya itu, misalkan tutorial renang sama badminton. Nah itu tuh kita melihat dari kebutuhan juga, kayak misalkan semester depan mahasiswa PGSD punya mata kuliah PJOK. Nah itu kita bakalan jalanin, tujuannya ya supaya mempersiapkan mereka. Jadi pas mengikuti mata kuliah itu mereka ya setidaknya udah punya dasar lah. Oh renangnya kayak gini. Jadi
kan kalau PJOK itu kan ada ujian prakteknya juga kan. Jadi ya itu membantu sih, setidaknya dasarnya mereka tahu. Jadi fokus kita melihat pada kebutuhan. Nah untuk mandatoris sama enggaknya tuh ya itu kita perlu diskusi lagi sih. Tapi pengennya mandatoris sih. Yang sangat baik untuk mahasiswa, kita posisi pertama. Saya ingin tahu, kira-kira jika teman-teman terpilih menjadi pemimpin, teman-teman akan menjadi pemimpin yang seperti apa? Karena kepala itu akan diikuti oleh badan dan ekor. Gitu. Jadi kita nggak bisa jalani badan sama ekor doang. Juga kita nggak bisa jalani anggota atau warga PGSD. Ada peran penting dari kepala. Apa komitmen kalian dan bagaimana kalian akan menjalani kepemimpinan baik di anggota sendiri, anggota KLMP, dan bagi kami warga PGSD. Thank you. Terkait kepemimpinan yang kakak tanyakan, ini cukup saya alami sendiri. Jadi berbicara mengenai kepemimpinan, bagaimana kita pemimpin kami di sini nantinya BPH itu ada 3 pemimpin utama, ada ketua, ada wakil ketua 1, ada wakil ketua 2. Bagaimana anggotanya bisa satu jalan, bisa satu hati atau satu pemahaman jika badan pengurus hariannya saja tidak satu hati. Nah jadi di sini kan kami sudah memilih setiap wakil dan setiap pendamping yang akan bekerja bersama-sama. Jadi kami terlebih dahulu sudah harus satu paham. Jadi ketika kami sudah satu paham, kami juga bisa berpikir bagaimana sih kita harus menggerakkan pengurus-pengurus lainnya ataupun anggota-anggota lainnya supaya mereka itu tidak berjalan sendiri. Kita melihat bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri karena ini adalah organisasi. Jadi sebagai pemimpin kita juga harus mengevaluasi diri sendiri. Tidak boleh tertutup sebagai pemimpin karena seperti yang saya lihat sendiri banyak sekarang pemimpin-pemimpin yang tidak terbuka untuk evaluasi dari anggota. Nah, dengan begitu selain dari evaluasi kita juga bisa melakukan pendekatan. Tadi saya cukup belajar dari NSO 2024 di mana BPH-nya itu turun langsung ke divisi-divisi. Jadi itu bisa juga kita gunakan di organisasi ini di mana ketika BPH-nya itu BPH-nya itu turun langsung untuk ke anggota-anggota. Misalnya ada divisi dokumentasi dan publikasi. Ketika divisinya sudah ikut serta dalam rapat mereka, pastinya mereka juga tahu bagaimana sih kesulitan-kesulitan mereka dalam apakah kesulitannya di bidang komunikasi ataupun kesulitannya di bidang lainnya. Nah, melalui hal tersebut, pemimpinnya juga tahu apa sih yang harus kita lakukan, apakah kita harus diskusi bersama dengan mereka. Nah, mengingat kembali saya juga cukup bertanya-tanya kepada Kak Wildan ketika perekrutan wakil ketua. Saya cukup bertanya apa sih masalah ataupun kendala organisasi ini sebelumnya. Nah, mereka juga cukup memaparkan terkait kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan yang tidak bisa merangkul semuanya. Jadi di sini kita perlu sebagai pemimpin harus merangkul. Bagaimana memulainya? Pastinya memulai dengan pendekatan. Pendekatan itu dimulai dengan pendekatan yang dari kadifnya terlebih dahulu, kemudian kepada anggota. Saya tadi tertarik dengan perkataan Wigit terkait solidaritas. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin-pemimpin yang saling merangkul, saling mendengarkan, dan saling memberi hati untuk mendukung. Jadi dari situ kita harus membuka diri, jangan menutup diri untuk evaluasi, untuk memberikan, untuk mendengarkan kelebihan maupun kekurangan, dan kita harus memberikan waktu kepada teman-teman kita, baik dari anggota-anggota, baik dari bahkan dari mahasiswa-mahasiswa PGSD yang tidak tidak ikut dalam KMPS, kita juga bisa meminta aspirasi dari mereka. Nah, dari situ nantinya kami juga ada dalam proker akan membuat link aspirasi. Jadi kita bisa tahu apa sih selama ini, karena ada orang yang tidak mau menyampaikan aspirasi, ada orang yang takut menyampaikan aspirasi ke depan publik, tapi mereka itu seperti berbicara di belakang, misalnya saling berbicara dengan teman-temannya terkait apa sih program mereka itu kayaknya nggak bagus, nggak cocok seperti ini. Nah, kita bisa membuka link aspirasi dan kita mendorong mereka apa sih selama ini keluhan-keluhan kalian yang bisa kami tangani bersama. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Apakah kami jawab? PGSD merasa terlalu banyak program yang dikerjakan sehingga membuat saya juga menghabiskan waktu pada kegiatan-kegiatan tersebut, dan bagaimana dari pasal nomor 2 untuk meminimalisir kegiatan untuk dapat mencapai visi misi tersebut. Nah, selanjutnya tadi saya sebutkan juga bagian dari mentoring, bagaimana pasal nomor 2 melakukan
dan bergabung dalam setiap kegiatan dan terlebih kepemimpinan dalam sebuah hal. Oke, kan tadi dibilang kalau mentoring itu keluarga pertama kita. Nah, kan tadi mentoring itu bagian dari HMP. Nah, kita tuh bisa Kak, misalnya pada saat kita sebagai mentor, kita mengajak menti-menti kita ini untuk ikut serta dalam kepanitiaan maupun ikut serta untuk menjadi talent dalam acara-acara yang akan diselenggarakan. Nah, dengan begitu menti-menti ini akan memiliki ketertarikan. Mungkin pertamanya mentor terkesan seolah-olah mengencourage begitu dalam, tapi seringkali kita yang merasa seperti saya waktu mengikuti panitia final gathering, saya awalnya terpaksa, saya dipaksa untuk ikut itu. Tapi ketika saya mengikuti kegiatan itu, ternyata saya senang berada di dalam kepanitiaan tersebut. Maka dari itu pertama-tama yang mentor terlebih dahulu, tentunya HMP melakukan pendekatan kepada mentor-mentor untuk ayo dong suarakan kepada menti-menti kalian supaya mau untuk berbagian dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh HMPS PGSD. Dari kami sendiri hasil diskusi kami, mungkin alangkah lebih baiknya jika ketika kita rapat evaluasi HMP, kita mengajak CM dan mentor untuk berbagian dalam rapat kita. Karena dari situ kita bisa menanyakan, kita bisa memberitahukan. Jadi mereka para CM dan mentor ini tahu juga loh perkembangan apa yang terjadi di HMP ini, dan mereka bisa memberitahukan kepada anak-anak menti-menti mereka. Terkait yang terbebani tadi, itu kembali lagi ke solidaritas. Jadi keluarga pertama dalam HMP itu mentoring. Nah, mentoring ada CM akan bekerja sama dengan HMP. Nah, dari situ CM udah tahu program kerjanya tuh. Jadi CM juga sebagai satu keluarga HMP, CM mengajak rapat mentor juga sebagai satu keluarga CM. Habis itu ya mentor udah tahu program kerja dari kami. Dari situ udah tahu ada rasa kekeluargaan dari CM, kemudian HMP. Disitu diterapkanlah mentor kepada menti agar meningkatkan juga rasa kekeluargaan di antara mentoring, sehingga mentoring dapat membawa menti-mentinya untuk mengikuti program kerja yang dimana program kerja ini bukan dilaksanakan hanya sekedar mandatory, karena visi kami ya penuh solidaritas. Dari First Gathering itu kegiatannya akan diadakan misalnya per mentoring bisa, atau kegiatan per PA bisa. Jadi nggak sekedar kegiatan yang kita hanya duduk renung atau bagaimana. Jadi kegiatannya itu pasti akan dibuat seru dan dibuat benar-benar ada kerjasamanya, ada refleksi diri bagaimana menjalankan aktivitas dalam perkuliahan itu sih. Jadi meningkatkan lagi rasa kekeluargaan dan solidaritas. Makanya nggak lagi terbebani dalam mengikuti setiap program kerja itu. Terkait solidaritas yang bisa tercapai antara menti dan mentor, itu kan seperti yang Kak Adi bilang tadi, apa yang kita ekspektasikan itu selamanya tidak seperti itu di lapangan. Nah, jadi menurut saya itulah gunanya First Gathering. Itu adalah tempat wadah kita membangun skema awal untuk anak-anak yang akan datang. Ya kan, seperti yang saya katakan tadi, kita menjadi contoh konkret bagi mereka bagaimana kita di dalamnya. Jadi ketika First Gathering itu pertama kali kita laksanakan, alangkah baiknya di situ kita membuat sesuatu hal yang benar-benar mereka bisa refleksikan dan mengena di hati mereka, apalagi terkait dengan relasi mereka antara menti dan mentor mereka tersebut. Jujur saya sedikit ini karena First Gathering saya nggak bisa ikut karena kebetulan saya sakit, tapi saya bisa mengikuti beberapa kegiatan yang kebetulan saya berbarengan dengan mentor saya. Itu hal yang sangat lewat kegiatan yang dikerjakan oleh HMP tersebut, menurut saya relasi tersebut bisa terjalin kapan saja dan di mana saja. Bahkan dalam keadaan saya misalnya lagi bad mood atau dalam hal apapun, dalam hal pikiran yang sedang nggak fokus, tetapi ketika kita menyatukan mereka dalam satu kegiatan yang sama dan bahkan bisa saling membantu dalam satu kegiatan yang sama, yang terpenting adalah menurut saya sharing antar mentoring dan sharing. Mungkin bagi teman-teman kakak semua, sharing apa sih, sharing terus bosan gitu. Tapi marilah kita melihat dari sisi positifnya. Apa sih gunanya sharing itu? Apa sih dampaknya bagi kita? Kalau misalnya sekedar ya sharing itu cuma kita bilang, oh aku menjadi serupa dengan Kristus, setiap hari aku di visi dibangun gini-gini, kak aku udah punya progres gini-gini, tapi nggak nyata, nggak tercermin dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi marilah kita sama-sama membangun dan mencerminkan bagaimana sih CM, mentor, bahkan anggota seluruh HMP PGSD ketika anak-anak 2024 nanti akan datang.